Anak laki-laki itu jelas bisa mendapatkan nilai 100. Tapi melihat soal yang mudah itu, tak disangka, dia malah berimajinasi. Dia langsung membayangkan perang bintang. Dia berubah menjadi Raja Bajak Laut, menarik bumi nomor 3 menuju Pluto nomor 9. Setelah suara ledakan besar, Pluto hancur berantakan. Sementara bumi berhasil selamat. Saat itu, anak laki-laki akhirnya mendapatkan jawaban. 3 dikali 9 sama dengan 3. Tapi baru saja menyelesaikan soal pertama. Ujian sudah berakhir. Siswa pintar di samping merasa sangat tidak percaya. Bertanya bagaimana hasil ujian. Anak laki-laki itu dengan percaya diri berkata, "Terlalu mudah, tapi semua ini hanya dasar-dasar." Yang lebih konyol adalah, di kelas bahasa, guru memintanya untuk membacakan puisi. Tak disangka, dia malah berkata, "Huruf-huruf sedang menari." Teman-teman sekelas tertawa terbahak-bahak. Sementara guru marah hingga hidungnya mengeluarkan asap, mengira anak laki-laki itu sengaja mengacau. Memaksa dia untuk membacakan huruf-huruf yang bisa menari. Detik berikutnya, "Berhenti, cukup. Segera keluar dari kelas ini. Cepat pergi." Meskipun diusir dari kelas, tapi anak laki-laki itu tidak merenungkan kesalahannya. Sebaliknya, dia dengan tenang menggaruk hidungnya. Sepertinya baginya, segalanya sudah menjadi hal biasa. Tidak menyangka situasinya memang seperti ini. Karena di mata semua orang, Ethan adalah seorang bodoh yang tidak bisa melakukan apa-apa. Di usia 8 tahun, dia sudah menjalani 4 kali kelas 3. Ujian dengan nilai sempurna. Ethan hanya pernah mendapatkan setengah poin tertinggi. Setiap kali lainnya selalu 0. Agar tidak dipukul atau dimarahi oleh orang tuanya. Saat kembali di depan rumah, Ethan langsung melemparkan kertas ujian itu untuk dimakan anjing. Ayo, cepat pergi dan rebut di sana." "Selesai?" "Ya." Ibunya bertanya berapa nilai yang dia dapat. Ethan meniup gelembung susu seolah tidak mendengar. Namun di mata semua orang, baik buruknya nilai adalah satu-satunya standar untuk menilai anak. Selalu memanggil Ethan bodoh. Teman-teman sekelasnya menertawakannya sebagai orang bodoh. Tidak ada yang tahu betapa menyedihkannya dunia Ethan. Karakter terus-menerus bergerak di mana saja dan kapan saja. Bahkan bisa ditampilkan dalam bentuk cermin. Huruf-huruf terbang ke sana kemari seperti lalat. Ethan menjadi seperti ini karena menderita disleksia bawaan. Hal-hal yang bisa dipahami oleh anak-anak seusianya dengan mudah. Namun Ethan tidak bisa belajar sama sekali. Angka kejadian ini di dunia mencapai 5. Bahkan ilmuwan terkemuka seperti Einstein dan Picasso, saat kecil juga menderita disleksia. Namun dalam kehidupan nyata, hanya sedikit orang yang tahu tentang penyakit ini. Guru menganggap Ethan hanya tidak suka belajar, dan sengaja berperilaku nakal. Sementara ibunya hanya bisa mengeluh tentangnya. Mengapa dia selalu menulis tugas dengan berantakan? Jika tidak hati-hati, dia akan ketinggalan kelas lagi. Ayahnya bahkan merasa bahwa dia sudah tidak bisa diselamatkan. Namun mereka tidak tahu, Ethan tidak hanya memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ethan dengan mudah menyelesaikan puzzle yang tidak bisa diselesaikan oleh orang dewasa. Di bidang lukisan, dia sangat berbakat. Seperti seekor kuda terbang yang bebas dalam hal melukis. Bahkan Lawrence sendiri merasa rendah diri dalam hal mencocokkan warna. Namun penderitaan dari kesulitan membaca membuat Ethan merasa sangat tersiksa. Tidak ada yang mengerti perasaan sebenarnya di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, Ethan sama seperti anak-anak lainnya, hanya bisa menggunakan sikap memberontak untuk menyembunyikan dirinya. Lebih baik mengatakan saya tidak mau daripada mengakui saya tidak bisa. Lebih baik saya katakan saya tidak ingin. Hari itu, Ethan sedang membantu anjingnya menggaruk kutu di bawah pohon. Teman kecil di sebelahnya memintanya untuk membantu mengambil bola. Karena tidak bisa memperkirakan arah dan kecepatan benda, Ethan melemparkan bola keluar tembok tanpa disengaja. Namun malah disikut-sikut oleh lawan. Ethan tidak bisa bertahan lebih lama dan akhirnya membalas. Sayangnya, dengan tubuh kecilnya, dia sama sekali bukan lawan yang sepadan. Meskipun ada 2 anjing membantunya, dia masih dipukul hingga berdarah. Tapi Ethan tidak berani memberitahu orang tuanya. Malah dia bersembunyi di atap dan menangis diam-diam. Beruntung dia menemukan layang-layang, sehingga dia bisa sedikit meredakan perasaannya. Namun tak pernah terbayangkan, orang tua anak yang memukulnya malah datang mencarinya. Mereka menuduh Ethan yang mulai berkelahi. Ayahnya tanpa mempertimbangkan alasan langsung memukul Ethan. Langsung memukul Ethan dengan tangan. Lalu mendorongnya keras hingga jatuh ke tanah. Selalu membuat orang khawatir. Selain mencari masalah sepanjang hari, apalagi yang bisa kamu lakukan? Menghadapi amarah keras ayahnya, Ethan tidak mengakui kesalahannya. Malah merasa itu menyenangkan. Bahkan tersenyum. Sungguh tak tahu malu. Ayahnya mengatakan jika dia membuat masalah lagi, maka dia akan dikirim ke sekolah asrama. Begitu mendengar, Isang merasa takut. Melihat api kemarahan ayahnya perlahan padam. Ibu yang lembut hati segera menghibur Isang. Dia tahu itu bukan kesalahan anaknya. Sudah berapa kali kukatakan, jangan bermain dengan anak laki-laki itu. Ayo mandi.
Pergi ke kamar mandi. Perasaan tertekan Isang akhirnya terlepas. Mau berkelahi? Ya, ayo. Kalau mau berkelahi, silakan. Siapa yang takut padamu? Keesokan harinya, baru sampai di depan sekolah. Karena sepatu Isang terlalu kotor, dipanggil kepala sekolah untuk berdiri di samping. Di kelas karena membantah guru. Akhirnya diusir dari kelas. Susah payah melewati 40 menit. Pelajaran matematika berikutnya bahkan lebih menakutkan. Dengan pengingat dari teman-teman, Isang baru ingat. Kertas ujian yang harus ditandatangani orang tua sudah diberikan kepada anjing. Dan tugasnya tidak ada satu kata pun yang ditulis. Teman-teman menertawakan dia pasti mati. Isang dengan diam kembali ke tempat duduknya. Tiba-tiba muncul ide berani di dalam kepalaku. Lagi pula setiap pelajaran aku harus berdiri di depan kelas karena dihukum guru. Lebih baik mengakhiri penderitaan sehari lebih awal. Kemudian Ethan membawa ranselnya, melintasi persimpangan yang ramai kendaraan, mengembara di jalan besar yang ramai, melihat pekerja migran berjuang untuk mencari nafkah, memanjat rak tinggi dengan tangan kosong untuk mengecat dinding, melihat ekskavator mengangkat tanah tebal dengan sekop, juga melihat anak laki-laki lain duduk di kepala ayahnya, bahagia menikmati es krim berwarna, kemudian duduk di atas tiang batu, menikmati luas dan kebebasan yang dibawa oleh laut. Di kota yang bising, kehidupan orang-orang berbeda-beda. Beberapa bekerja keras, beberapa tidur nyenyak. Ethan berdiri di bas. Mungkin dia juga berharap memiliki sayapnya sendiri. Seperti burung, ini mungkin adalah hari paling bahagia dalam hidup Ethan sejak kecil. Pulang ke rumah, Ethan langsung menggambar semua yang dilihatnya dari langit, agar tidak ketahuan oleh orang tuanya. Saat tidur, Ethan menceritakan skipping school-nya kepada kakaknya. Dia juga meminta bantuan kakaknya untuk menulis surat izin. Meskipun kakaknya memarahinya sebagai kepala kayu, namun akhirnya kakaknya setuju dengan enggan. Keesokan harinya, guru melihat surat izin itu sekilas. Apakah Ethan sudah merasa lebih baik? Tanya guru. Ethan segera pura-pura batuk. Guru mengukur suhu tubuhnya dengan tangan. 39 derajat. Tidak apa-apa, kembali ke tempat dudukmu, kata guru. Mereka berpikir bisa menipu orang tua. Namun tak disangka begitu tiba di rumah, ayah menemukan surat izin itu di lantai. Setelah dibuka, dia terkejut. Anak ini, apakah Ethan demam pada hari Kamis? Tidak kan? Tidak. Lalu apa ini surat izinnya? Sekarang dia dalam masalah. Di hadapan pertanyaan tegas ayahnya, Ethan akhirnya mengungkapkan kebenaran. Meskipun ayah sangat marah, tapi segera membawa Ethan ke sekolah untuk minta maaf. Yang terdengar justru adalah berbagai keluhan dari para guru. Prestasi Ethan lebih buruk dari tahun lalu. Membaca bagi dia seperti hukuman. Dia tidak peduli dengan belajar. Setiap hari membuat kekacauan di kelas. Bahkan tidak bisa mengalihkan 3 dengan 9. Mendapat nilai 0 di semua mata pelajaran ujian. Tugas yang harus ditandatangani orang tua juga tidak diserahkan. Kepala sekolah bahkan mengatakan Ethan mungkin memiliki keterbelakangan mental. Menyarankan dia untuk pindah ke sekolah khusus. Menetap di sini hanya akan memengaruhi anak-anak lain. Di perjalanan pulang, ibu terus mengeluh tentang dirinya sendiri. Mengundurkan diri dari pekerjaan yang memuaskan tapi tidak mengurus anak dengan baik. Namun ayah selalu berpikir, semua ini adalah akibat dari Ethan tidak suka belajar. Malam itu, ayah segera menghubungi sekolah asrama untuk Ethan. Besok dia bisa pindah sekolah. Ethan marah dan mengetuk meja. Ibu di samping segera membantu memohon. Dia bilang bahwa Isang masih kecil, lebih baik tunggu tahun depan. Namun ayah tidak terpengaruh. Dengan tegas memberitahu ibu, jika terus seperti ini, Isang akan hancur seumur hidupnya. Isang menatap ayahnya dengan marah. Berani menatapku, bahkan tidak ada sedikit pun penyesalan. Orang-orang di sana akan memukulmu sampai kamu menyerah. Isang terkejut dengan kata-kata ayahnya. Dia memohon dengan putus asa agar tidak dikirim ke sekolah asrama. Dia akan berusaha belajar lebih banyak. Namun ayah sudah memutuskan. Keesokan harinya, Isang dikirim ke sekolah asrama. Kepala sekolah langsung memberi peringatan. Mendengar dari ayahmu bahwa kamu adalah raja kekacauan di kelas. Jangan lupa bahwa di sini hanya ada satu aturan, yang disebut disiplin. Kepala sekolah bahkan meyakinkan ayah untuk tidak khawatir. Meskipun Isang adalah keledai yang paling keras kepala, dia akan dipukul sampai dia patuh. Ethan ketakutan hingga bergetar. Melihat keluarga meninggalkan dengan mobil, Ethan menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Perasaannya tiba-tiba merosot ke titik terendah. Dia tidak berani membayangkan bagaimana menghadapi hari-hari mendatang. Kepala sekolah tidak tahan melihatnya. Memarahi Ethan agar kembali ke asrama dan istirahat. Dan keberanian pemberontakannya selanjutnya akan dihancurkan sepenuhnya. Sendirian di tengah kerumunan bagi seseorang dengan hambatan membaca dan menulis. Sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Teman-teman sekelas sedang berganti pakaian. Hanya Ethan yang duduk termenung di atas tempat tidur. Air mata terus mengalir tanpa henti. Tidak ada selera makan sama sekali. Terlihat kehilangan arah dan semangat.
Ibunya membuka buku gambar Ethan setelah pulang. Hanya melihat dia semakin menjauh dari keluarga. Sampai akhirnya menghilang. Aku takut. Ethan selalu susah tidur di malam hari. Agar tidak ketahuan oleh teman sekelas. Bahkan air mata pun harus dibersihkan. Karena mengalami gangguan penglihatan. Ethan bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Lihatlah dasi kamu. Apakah ibumu tidak mengajarmu di rumah? Seperti yang dikatakan kepala sekolah. Pengelolaan di sini sangat ketat. Seringkali disiplin dengan tongkat. Di kelas seni, Ethan tidak mengerti dan hanya bisa melihat keluar jendela. Tanpa berkata-kata, guru langsung melemparkan kapur. Saat pelajaran olahraga, Ethan bahkan tidak bisa melakukan langkah dasar. Langsung diabaikan. Setiap hari dihadapi dengan hinaan tanpa belas kasihan dari guru. Dan harus menerima ejekan semena-mena dari teman sekelas. Waktu terus berlalu, dan kondisi Ethan semakin memburuk. Angka-angka berterbangan seperti nyamuk. Ethan bahkan mengalami halusinasi yang parah. Terlihat banyak laba-laba keluar dari tas sekolah. Merayap masuk ke dalam kelas melalui jendela. Kemudian merayap ke lehernya dan ke atas meja. Ethan sudah benar-benar hancur. Menjadi semakin membenci belajar. Namun, dia yang lemah sama sekali tidak bisa melawan. Dalam keputusasaan, dia membuang bukunya ke dalam tempat sampah. Mematahkan pensil menjadi dua bagian. Membuang semua buku catatan. Tapi itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Keyakinan Ethan perlahan-lahan hancur sedikit demi sedikit. Dia mulai perlahan-lahan menjauh dari kerumunan. Bersembunyi sendirian di asrama dalam kesedihan yang mendalam. Mengenai hal ini, kepala sekolah juga merasa tidak berdaya. Hanya bisa memanggil orang tua Ethan. Namun, baru saja membuka pintu, Ethan langsung berlari keluar dengan cepat. Berlari mengelilingi lapangan dengan sekuat tenaga. Untuk meluapkan rasa sakit hati dan kemarahan di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa keras ibunya memanggil, dia tidak menjawab. Sampai malam baru berhenti. Melihat Ihsan begitu sedih, ibu berkata untuk membawanya keluar menginap semalam. Namun Ihsan hanya diam. Bahkan pensil warna yang diberikan kakaknya, dia sama sekali tidak tertarik. Ihsan telah berubah sepenuhnya. Malam itu tidak mengatakan apa-apa. Hanya berbaring tenang di pelukan ibunya dan tidur. Setelah pertemuan singkat, kembali berpisah. Kali ini Ihsan tidak menangis. Tidak ada rasa sakit lagi, karena dia sudah kehilangan rasa terhadap kasih sayang keluarga. Kembali ke asrama, Ihsan menyimpan pensil yang diberikan kakaknya ke dalam laci. Lalu pergi sendiri ke atap, menatap pegunungan yang tinggi dengan kosong. Ethan yang sebelumnya ceria dan tersenyum, kini telah menjadi seorang anak dengan autisme. Sampai suatu hari di kelas datang seorang guru baru. Dia sepenuhnya menggali bakat Ihsan. Biarkan masa kecilnya bersinar terang. Untuk segera berbaur dengan kelas, guru Tony berpakaian sebagai badut. Bahkan masuk ke kelas dengan berputar-putar. Dengan gaya masuk yang lucu. Cepat bersatu dengan anak-anak. Tony tidak hanya tampil memainkan seruling di kelas. Juga menari bersama anak-anak. Kamu adalah apel kecilku, tidak pernah bosan mencintaimu. Wajah kecil yang merah memanaskan hatiku. Ialang, Sheikh, gaya pengajaran yang unik ini sangat disukai oleh semua orang. Kemudian guru membagikan selembar kertas putih kepada setiap orang. Tapi tidak memberitahu apa yang harus dilakukan dengan kertas tersebut. Tiba-tiba seorang teman bertanya, kamu tidak akan menunjukkan kepada kami bagaimana cara kembali. Guru Tony tersenyum sambil berkata, papan tulis terlalu kecil. Tidak cukup untuk menampung imajinasi kalian yang kaya. Kalian bisa mengekspresikan diri dengan bebas. Gambarlah sesuai keinginan kalian. Teman-teman sekelas mulai bergerak setelah mendengarnya. Berbagai pola yang indah tersedia. Hanya Ethan masih diam. Mereka mengira akan dihukum dengan keras lagi. Namun guru Tony bertanya dengan lembut. Ada apa, nak? Sedang mencari inspirasi? Tidak apa-apa. Santai saja. Ethan tetap diam. Tony merasa agak curiga. Mungkin anak ini tidak normal. Tapi tidak dipikirkannya terlalu dalam. Dia mengira Ethan hanya pemalu. Namun keesokan harinya, Tony melihat Ethan dihukum berlutut di depan pintu kelas. Matanya penuh dengan ketakutan. Tony bertanya padanya apa yang terjadi. Ethan menghindar dengan takut. Ini membuat Tony semakin bingung. Segera pergi mencari teman sebangku Ethan untuk memahami situasinya. Saat itu Tony baru tahu. Sebenarnya Ethan sangat suka belajar. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap tidak bisa belajar dengan baik. Setiap hari dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Mendengar teman sekelas berkata seperti itu, Tony segera datang ke kantor, mengeluarkan pekerjaan rumah Ethan dan memeriksanya dengan teliti. Tidak melihat tidak tahu, sekali melihat langsung terkejut. Semua tulisan bahasa Inggris yang ditulis Ethan terbalik. Bahkan angka pun tidak terkecuali. Tidak heran dia tidak mengerti saat pelajaran. Jelas ini adalah disleksia. Tony tidak bisa membayangkan betapa besar rasa sakit yang harus ditanggung Ethan di dalam hatinya. Dan yang lebih tidak bisa dipahami adalah, mengapa orang tua bisa mengirim anak
ke sekolah asrama yang sangat ketat pengelolaannya. Untungnya ditemukan lebih awal. Jika tidak, akibatnya akan sangat mengerikan. Kemudian Tony pergi ke rumah Ethan untuk mengetahui situasinya. Namun, dia secara tak terduga melihat lukisan Ethan sebelumnya. Tidak hanya warnanya cocok dengan sempurna, tetapi juga ide komposisinya unik dan jelas. Nick hampir menangis ketika ditanya mengapa harus mengirim Ethan pergi. Ayahnya dengan tenang berkata, Ethan sudah kelas 3 harus mengulang sebanyak 4 kali. Namun, nilai-nilainya tidak pernah meningkat. Nakal dan suka berbuat onar adalah tanda tidak suka belajar. Sedangkan kakaknya selalu mendapat peringkat pertama setiap kali. Kemudian Nick bertanya lagi, apakah Anda tahu di mana letak masalah anak? Ayahnya tergagap-gagap dan tidak bisa menjawab. Malah dengan sombong bertanya kepada Nick, jadi, katakanlah mengapa? Nick mengeluarkan buku tugas Ethan, menunjukkan kesalahan yang dilakukan Ethan kepada orang tuanya. Ethan sampai pada titik ini, dia mencampurkan huruf-hurufnya menjadi satu. Tidak bisa membaca kata-kata seperti orang normal. Karena dalam pandangan Ethan, karakter-karakter ditampilkan sebagai cerminan, ditambah dengan kurangnya kemampuan penilaian. Jadi Ethan tidak mengerti apa-apa. Namun ayah selalu berpikir, bahwa ini semua adalah tanda bahwa Ethan tidak mau belajar. Melihat ayah begitu keras kepala, Nick berdiri dan mengambil kotak mainan di atas meja. Meminta ayahnya untuk membaca tulisan Mandarin di atas. Pikirkanlah, lalu bacakan. Bagaimana mungkin aku bisa? Kamu begitu sombong. Sikapmu bermasalah. Jangan lagi seperti itu. Nick memberitahu ayahnya. Penyakit ini dalam bidang kedokteran disebut sebagai gangguan membaca dan menulis. Ayah tiba-tiba tak bisa berkata-kata. Sementara itu, dia juga merasakan penderitaan di dalam hati Ethan. Melihat ayah mulai menyadari, guru Nick kemudian melanjutkan untuk berkata, penderita gangguan membaca dan menulis juga mengalami masalah lain. Seperti tidak bisa mengikuti beberapa perintah sekaligus. Bahkan membalikan buku ke halaman dan baris tertentu. Ethan tidak bisa meresponsnya. Dan keterampilan motorik besar dan kecilnya berkembang dengan buruk. Ethan bahkan tidak bisa mandiri dalam hidup. Bahkan tidak bisa membedakan arah dan kecepatan. Karena tidak ada yang mengerti. Hanya bisa menyembunyikan ketidakmampuannya dengan sikap memberontak. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana dia bisa bertahan? Seorang anak berusia 8 atau 9 tahun bahkan tidak bisa membaca. Pada dasarnya tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah kalian tidak berpikir mengapa? Hanya bisa terus-menerus memukul, mengomel, dan mengeluh. Ibu berpikir sejenak. Semua ini adalah perilaku Ethan sehari-hari. Sekarang anak itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk memberontak. Saya sangat sedih. Dia juga telah menyerah pada menggambar. Sangat menyedihkan. Ibu mendengar itu dan menangis deras. Dia tidak bisa percaya bahwa apa yang Nick katakan adalah kebenaran. Tapi kenyataan ada di depan mata. Namun ayah tidak mau mengakui bahwa anaknya memiliki masalah. Nick mengambil lukisan Ethan dan menyalahkan orang tuanya. Pemikiran yang cepat ditambah dengan imajinasi yang luar biasa. Lebih berbakat daripada kamu dan saya. Tapi ayah berkata, itu tidak ada gunanya. Apa yang Anda gunakan untuk bersaing dengan orang lain? Apakah saya harus menghidupinya seumur hidup? Guru Nick sangat marah. Setiap anak memiliki kemampuan yang unik. Jangan biarkan perbandingan membutakan mata. Juga jangan biarkan garis start mengikat masa depan. Mendengar guru berkata seperti itu, orang tua merasa malu dan menundukkan kepala. Setelah kembali ke sekolah, Nick diam-diam bertekad, harus menyelamatkan Ethan yang tidak bersalah. Di kelas ini, dia tidak terburu-buru untuk mulai, melainkan menceritakan sebuah cerita kepada semua orang. Dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Betapapun dia berusaha, karakter hanya tampak menari baginya. Bahkan 1 ditambah 1 yang paling sederhana pun tidak bisa. Pergi ke kelas seperti mengambil nyawanya. Huruf selalu tampak bergerak-gerak di matanya. Bahkan berubah menjadi monster yang menakut-nakutinya dan menyiksanya. Tapi menghadapi ejekan tanpa ampun dari guru dan teman-teman. Dia berpura-pura kuat. Tapi tiba-tiba suatu hari, seluruh dunia terpesona oleh teorinya. Tebak siapa orang ini? Saat itu, Ethan sangat panik. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, guru itu mengambil sebuah gambar. Albert Einstein. Ternyata anak laki-laki tadi adalah Einstein. Dia menderita disleksia sejak kecil. Saat itu Ethan baru mengerti. Ternyata di dunia ini ada yang istimewa. Semua adalah orang-orang yang bisa menciptakan keajaiban. Kemudian, guru Nick menulis namanya terbalik. Lalu memantulkannya dengan cermin. Memberitahu teman-teman bahwa inilah dunia dari sudut pandang disleksia. Kemudian, guru Tony memanggil Ethan untuk menyalakan lampu. Dengan sengaja bertanya siapa yang menerangi dunia dengan lampu. Thomas Edison. Jawaban benar Ethan. Sangat sempurna. Ini adalah pertama kalinya Ethan secara aktif menjawab pertanyaan. Kemudian, Nick juga memberikan contoh. Ethan menunjukkan senyuman yang belum pernah terlihat sebelumnya di wajahnya. Segera setelah itu, guru Nick juga mengangkat banyak contoh hambatan membaca dan menulis.
Seperti penulis Inggris Roald, pendiri Apple, Steve Jobs. Mereka semua melihat dunia dengan sudut pandang yang unik. Meskipun sering terisolasi, namun mereka selalu menciptakan keajaiban dunia, agar semua dapat memahami dengan baik para tokoh hebat ini. Guru Tony mengatur kegiatan di luar ruangan, memberi kesempatan pada anak-anak untuk mengekspresikan imajinasi terbaik mereka, membuat beberapa mainan kecil dengan barang-barang yang mereka sukai. Teman sekelas dengan senang hati keluar dari kelas setelah mendengarnya. Sementara Guru Tony meminta Ethan untuk tinggal, dan memberitahunya sebuah rahasia besar. Ternyata ada seseorang yang belum disebutkan tadi. Meskipun saat ini tidak terlalu terkenal, namun dia juga pernah dihantui oleh masalah yang sama. Dan orang itu adalah dirinya sendiri. Ethan terkejut setelah mendengarnya. Tidak terpikirkan bahwa Pak Nick sama seperti dirinya. Pak Nick melanjutkan, ayahnya menganggapnya sebagai sampah manusia. Hidupnya hanya akan membuang-buang udara. Namun dia tidak menyerah pada takdir, melainkan melalui usahanya yang gigih, menjadi seorang guru yang mendidik. Sebenarnya Pak Tony ingin memberitahu Ethan, dalam kehidupan nyata, selalu ada orang yang mendukungnya secara diam-diam. Saat pelajaran di luar ruangan, anak-anak lain bermain riang di tepi air. Hanya Ethan yang bergerak sendirian. Saya melihatnya memasukkan pensil ke kedua ujung kayu terlebih dahulu, lalu mengikatnya dengan tali, membuatnya menjadi segitiga untuk stabilitas. Kemudian memasukkan chip sebagai mesin. Selanjutnya membuat tongkat kayu menjadi baling-baling. Dalam waktu singkat, sebuah perahu kecil yang dikembangkan sendiri selesai dibuat. Akhirnya meletakkannya ke dalam air. Melihat perahu kecil berlayar bebas, semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Namun, Ethan merasa takut dan bersembunyi di belakang kerumunan. Karena ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan dorongan dari semua orang. Dan Guru Nick tidak bisa berhenti memikirkannya lagi. Dia langsung membawa perahu kecil itu kembali dan meletakkannya di asrama. Kemudian dia berlari terburu-buru untuk menemui kepala sekolah. Dia memberitahunya bahwa Ethan sebenarnya sangat pintar. Hanya saja dia mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Namun, kepala sekolah mengira Nick datang untuk mengeluh. Karena guru-guru sebelumnya selalu seperti itu. Setiap kali ujian, dia selalu mendapatkan nilai 0. Ethan pasti seorang yang bodoh. Dia seharusnya pergi ke sekolah khusus. Dengan terpaksa, Guru Nick hanya bisa mengeluarkan gambar Ethan. Dia memberitahu kepala sekolah bahwa anak itu adalah seorang jenius seni. Asalkan dia dilatih dengan baik, dia pasti bisa menciptakan keajaiban di masa depan. Dan dia secara sukarela menawarkan untuk menghabiskan waktu istirahatnya untuk membantu Ethan dengan les tambahan secara gratis. Saya mohon kepada Anda, Tuan, anak ini hanya membutuhkan satu kesempatan. Melihat sikap Tony yang begitu tegas, kepala sekolah juga tidak bisa menolak. Begitulah, Guru Tony mulai membantu Ethan dengan pelajaran. Mereka berlatih menulis di atas pasir, menyentuh kulit untuk menebak goresan, membuat hewan dari Play-Doh untuk berlatih angka, belajar matematika dengan melompati anak tangga. Dan Ethan juga bekerja sangat keras. Tak lama kemudian, dia akhirnya bisa menulis bahasa Inggris yang sederhana. Kemampuan membaca juga semakin meningkat. Selama itu adalah soal sulit yang diberikan oleh guru. Ethan selalu menjawab dengan benar setiap kali. Bahkan dia bisa bernyanyi dalam bahasa Inggris. Senyumnya di wajah mulai bertambah. Namun pada hari itu, ayah tiba-tiba menemui Guru Nick. Dia berkata sudah mencari di internet, membaca banyak artikel tentang disleksia, dan tidak merasa tidak peduli pada Ethan. Guru Nick mendengarnya hanya tersenyum dingin, mengatakan kepada ayah bahwa perhatian yang sebenarnya tidak hanya kata-kata, tetapi membuat anak merasa dibutuhkan. Bahkan hanya dengan sapaan sederhana, pelukan sesekali atau ciuman hangat, semua adalah cinta yang tidak bisa disalahkan terhadap anak. Ayah mendengar dan kemudian menundukkan kepalanya dalam diam. Ternyata selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Bagi anak-anak, bukan hanya pukulan atau teriakan marah. Melihat perubahan Ethan saat ini, ayah langsung menangis terseduh-seduh. Hanya bisa pergi dengan rasa malu, lalu mengenakan pakaian, kemudian menyisir rambut dengan rapi, untuk membantu Ethan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sepenuhnya. Pak Tony dengan sengaja mengajukan permohonan kepada kepala sekolah. Diadakan karya seni terbaik yang digambar, akan digunakan sebagai sampul buku tahunan sekolah. Hal ini membuat Ethan langsung tertarik. Pada hari perlombaan, Ethan bangun sangat awal, lalu mengenakan pakaian, kemudian menyisir rambut dengan rapi, meninggalkan asrama dengan membawa ransel di punggungnya, sampai di puncak gunung untuk menghirup udara segar. Dia ingin menunjukkan yang terbaik dari dirinya, untuk membuktikan dirinya kepada semua orang. Saat perlombaan dimulai, teman-teman sekelas sedang serius menggambar. Namun Ethan belum juga tiba. Saat Guru Nick sangat cemas, Ethan tiba-tiba muncul. Dia perlahan turun tangga. Guru Nick segera memberikan kertas gambar padanya. Ethan terus melihat ke sekeliling, kemudian mencari sudut yang tenang, mengeluarkan pensil warna yang diberikan oleh kakaknya, mulai menggambar dengan serius. Guru Nick tersenyum sedikit,
dan mulai membuat karyanya sendiri. Perlombaan berlangsung dengan tegang. Berbagai pola indah terlihat di mana-mana. Bahkan kepala sekolah ikut berpartisipasi. Ethan menyerahkan gambar setelah selesai. Guru terkejut saat melihatnya. Ethan menggambarkan hari ketika dia dipuji. Cahaya bintang menerangi seluruh dunia. Ethan tidak hanya memiliki ide komposisi yang brilian. Kombinasi warna bahkan bisa dibilang sempurna. Ketika Ethan melihat lukisan guru, dia juga terlihat terkejut. Ternyata yang dilukis oleh guru adalah dirinya yang keluar dari kegelapan dan tertawa lepas. Air mata Ethan seketika membasahi pelupuk matanya. Dia bisa mencapai hari ini sama sekali tidak terlepas dari bimbingan penuh perhatian dari guru Nick. Setelah penilaian oleh kepala sekolah, karya Ethan lebih unggul dari yang terbaik. Akhirnya mengalahkan guru Nick dan memenangkan kompetisi. Suasana langsung dipenuhi dengan tepuk tangan seperti petasan. Semua orang dengan antusias merayakan Ethan. Namun, menghadapi kejutan yang tiba-tiba, Ethan justru ketakutan dan bersembunyi di kerumunan. Seperti burung kecil yang ketakutan, teman sebangkunya segera menariknya keluar. Baru saja menerima sertifikat, Ethan tidak bisa menahan diri lagi. Dia berbalik dan langsung melompat ke pelukan guru. Dua jiwa yang kesepian akhirnya memiliki sandaran. Salah satu dari mereka menyelamatkan diri sendiri, sementara yang lain melihat masa depan yang cerah. Setelah semester berakhir, orang tua datang ke sekolah untuk menjemput Ethan pulang. Pemandangan di depan mereka sulit dipercaya. Semua guru memuji Ethan. Dia bukan lagi anak autis seperti dulu, melainkan seorang seniman lukis yang berbakat. Ayahnya langsung menangis terseduh-seduh, mengucapkan terima kasih yang tulus kepada guru Nick, baik dari segi kehidupan maupun belajar. Guru Nick adalah orang paling penting dalam hidup Ethan. Sebelum pergi, Ethan dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada guru, berjanji untuk terus berusaha di semester depan. Bertemu dengan seorang guru yang baik, benar-benar bisa mengubah hidup seorang anak. Manusia memiliki tinggi pendek, tapi tidak membedakan derajat. Setiap anak memiliki bakat yang unggul. Nilai tidak bisa mewakili segalanya. Apa yang perlu dilakukan orang tua adalah dengan hati penuh kasih dan pengertian untuk memperlakukan anak-anak istimewa tersebut. Percaya bahwa dengan usaha yang tak kenal lelah, setiap anak akan menjadi bintang yang paling terang di langit.